Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempraktikkan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Untuk pemeriksaan fisik bayi baru lahir, kita mulai dari pemeriksaan Apgar Score. Pemeriksaan Apgar Score yang pertama A, appearance. Yang pertama, kita posisikan bayi tidak menggunakan baju. Yang pertama, kita bisa melihat appearance yaitu warna kulitnya. Jadi penilaian 0, 1, 2, 0 jika keseluruhan biru, 1 jika yang biru bagian ekstremitas badannya merah, 2 semua merah. Janin pada bagian apex di bawah payudara bayi sebelah kiri. Ini dilihat berapa detak jantung bayi, tidak ada kurang dari 100 atau lebih dari 100 kali per menit. Kemudian G, grimmic, yaitu reaksi dan responnya. Kita bisa melihat bayi aktif dan menangis, maka nilainya 2. Kemudian A, activity atau aktivitas, kita bisa melihat aktivitas bayi beraktivitas secara aktif. Gerakannya seperti apa? Biasanya fleksi dan ekstensi ekstremitas bagian bawah maupun bagian atas. Kemudian R, yaitu respirasinya, kita bisa melihat bayi menangis atau tidaknya. Untuk menangis atau tidaknya, kita bisa menangisnya kencang, aktif, maka nilainya 2. Kita akan mengecek dari kepala sampai kaki. Kita bisa melihat kepalanya, ada frontalnya dan strukturanya, ada kelainan atau tidak. Biasanya di vakum, di bagian sini ada tonjolannya, itu akan hilang ke beberapa bulan. Selanjutnya ke bagian mata atau tidak, itu nanti pada bagian refleksnya. Kita sementara lihat keutuhan matanya. Kemudian pada bagian hidung kita bisa merasakan ada nafasnya atau tidak. Terus biasanya kelainannya ada di sini. Selanjutnya ke mulut, kita lihat bayinya bisa menelan atau tidak, terus ada kelainannya atau tidak. Kemudian ke telinga, kita lihat telinganya ada kelainannya atau tidak. Pada Down syndrome biasanya telinganya kecil. Kemudian ke tangannya ada kelainannya atau tidak. Biasanya kelainan tangan yaitu polidaptili. Polidaptili lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kemudian ke bagian lehernya, kita bisa melihat lehernya ada kerut-kerutannya atau tidak. Biasanya itu disebut tidak mempunyai leher, dan kita lihat ada kelainannya atau tidak. Kemudian ke bagian payudara, kita bisa melihat payudaranya. Biasanya kalau dipencet akan mengeluarkan ASI baik perempuan maupun laki-laki karena bawaan hormon dari ibunya itu sudah normal, bisa kembali ke semula untuk beberapa bulan. Kemudian ke perutnya, ke bawah tali pusatnya. Setelah dipotong tali pusatnya, kita bisa mengecek ada infeksi di tali pusatnya atau tidak. Taliannya ada kelainannya atau tidak. Untuk laki-laki kita lihat skrotumnya sudah turun atau belum. Kalau perempuan biasanya itu labia minornya menonjol daripada labia mayornya. Biasanya kelainan pada laki-laki itu pada lubangnya. Kemudian ke bagian kakinya, jari kakinya, kita bisa melihat polidaptili atau daptili. Polidaptili kurang dari 5 atau lebih dari 5. Bagian punggungnya kita raba seperti ini, ada kelainannya atau tidak. Kelainannya disebut kelainan spina grivida. Selanjutnya kita cek bagian anusnya, ada anusnya atau tidak. Akan memeriksa antropometri. Pemeriksaan antropometri yang pertama, berat badan. Kita akan menimbang bayi pada posisi tidak menggunakan baju. Terus kita pakaikan alas timbangannya. Kita mulai dari angka 0. Bayi berat badannya minimal 2.500 sampai 4.000 gram. Selanjutnya kita akan mengukur panjang badan bayi. Posisikan kaki lurus seperti ini. Panjang bayi biasanya 40 sampai 50 cm. Kita akan mengukur lingkar kepala dari bawah atau di atas spina. Biasanya panjangnya yaitu 30 sampai 33 cm.
Akan mengukur lingkar dadanya. Kita posisikan ukurannya di atas payudaranya. Lingkar dadanya hasilnya 36. Selanjutnya kita akan mengukur lingkar lengan. Posisikan lengan secara lurus dan hasilnya 12 cm. Mengukur lingkar perutnya. Posisikan ukuran di atas tali pusat. Hasilnya 35. Kita akan memeriksa tanda-tanda vital bayi. Pertama, kita akan memeriksa suhu bayi. Setelah memeriksa suhu bayi, kita akan memeriksa nadi bayi. Memeriksanya yaitu kita awali dari bawah payudaranya sebelah kiri. Kita hitung berapa detak jantungnya, biasanya 100 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks. Pemeriksaan refleks yang pertama yaitu moro. Kita melakukannya dengan cara mengagetkan atau memberi stimulasi pada bayi dengan gerakan suara atau memeluk. Nanti kita jatuhkan, nanti responnya tangannya akan membentuk huruf C seperti ini. Refleks yang kedua yaitu refleks routing. Jika seseorang mengusapkan jari atau sesuatu di pipi bayi, dia akan memutar ke arah benda itu dan membuka mulutnya seperti ini, refleks routing. Kemudian following, jika benda dimasukkan ke mulut seperti puting susu ibu, maka dia akan menghisapnya seperti ini, dia akan menghisap jari. Kemudian refleks berkedip atau refleks kornea. Dengan cara kita bisa menggunakan senter atau cahaya, kita stimulasikan ke mata akan berkedip. Bisa juga menggunakan kapas seperti ini, bayinya akan berkedip. Kemudian refleks pupil di bagian kornea, pupil akan mengecil. Kemudian refleks globek, memberi ketukan halus pada dahi seperti ini, bayi akan merespon berkedip. Kemudian refleks tonic connect, ya, caranya ketika tangan bayi diangkat maka kepalanya akan ikut mengangkat. Kemudian refleks palma draskin. Untuk palma dengan menggenggam ketika stimulasi dengan tangan kita, maka tangannya akan menggenggam seperti ini. Seperti ini kita melakukannya, maka bayinya akan menggenggam. Kemudian refleks kuonta di kaki, kita bisa melakukan dengan cara yang sama. Dia akan melakukan gerakan seperti menggenggam di kaki. Kita lakukan seperti ini, dia akan menggenggam. Kemudian refleks crawling, kita akan menemukan bayi, dia posisinya akan merangkak, kita telungkupkan, dijaga untuk pernafasannya. Nah, nanti dia akan bergerak seperti merangkak. Selanjutnya refleks stepping atau berjalan dan melangkah. Kita melakukan kedua tangannya dipegang belakangnya supaya tidak menekuk ke belakang. Dia akan berusaha melakukan seperti orang melangkah. Kakinya akan berjalan seperti melangkah. Refleks Babinski, jari-jari akan mencengkram atau hiperekstensi. Caranya seperti ini ke bawah, nanti akan Hiperekstensi. seperti ini dari bawah ke atas, nanti Hiperekstensi. Kemudian breathing reflex, stimulasi pada bagian mata akan menutup. Menggunakan ini dia akan menutup seperti tadi. Kemudian Refleks yawning, ya, seperti menjerit. kemudian refleks swimming. Jadi kalau bayi diletakkan di kolam berisi air, itu dia akan bisa melakukan gerakan renang. Kemudian refleks instruksi, kita bisa menggunakan tangan kita, akan membuka mulutnya seperti ini, dan kita letakkan tangan kita di lidahnya, dia akan Mengeluarkan lidahnya. Kemudian refleks tato, kita akan memberikan suara keras seperti ini, maka bayinya akan melakukan
fleksi, dan ekstensi. Kemudian neck crating, jadi jika bayi terlentang, kepala dibalikkan ke salah satu sisi, bahu dan tubuh akan membalik ke arah tersebut.